Selamat malam PPGT, kita berjumpa kembali dalam renungan online PPGT Jemaat Bethlehem pada malam hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, sebelum itu kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa Tuhan memberi kami waktu yang baik untuk merenungkan firman pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu untuk menguasai kami dengan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini, saya persiapkan dari 1 Petrus pasal 5, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan, "Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara PPGT yang kekasih, Shalom. Apa kabar? Saya yakin saudara-saudara tetap menikmati berbagai berkat Tuhan dalam hidup saudara, sekalipun saat ini kita berada dalam situasi yang tidak biasanya karena pandemi COVID-19. Situasi ini banyak merubah pola hidup, pola kerja, pola belajar, kehidupan sosial, tak terkecuali pola persekutuan kita. Untuk sementara waktu kita tidak bisa bersekutu bersama dalam gedung gereja, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Dia memberi kita waktu untuk merenungkan firman secara online. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11, saya memberi tema serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Pertanyaan saya adalah, kekhawatiran apa yang sering saudara-saudara rasakan? Apakah kita khawatir gagal dalam berusaha? Khawatir tidak kunjung bekerja? Atau sudah bekerja tetapi kemudian di PHK? Khawatir tentang masa lalu? Khawatir akan sesuatu yang belum atau tidak kita miliki. Khawatir tidak bisa membiayai biaya hidup sebagai dampak pandemi COVID-19? Ataukah kekhawatiran-kekhawatiran lain yang kita hadapi? Saudara-saudara, kekhawatiran, kecemasan, keresahan merupakan perasaan yang dialami seseorang jika ada sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Perasaan khawatir sangat manusiawi
dalam batas-batas tertentu. Itu baik. Karena dengan khawatir kita bisa waspada, kita juga bisa berusaha lebih keras untuk menjadi lebih baik. Akan tetapi, khawatir yang berlebihan, bahkan dalam jangka waktu yang cukup panjang, itu dapat menimbulkan penyakit, baik secara fisik maupun secara psikis. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini berisikan nasihat Rasul Petrus kepada orang-orang muda. Kepada orang-orang muda, Rasul Petrus menasehatkan agar tunduk kepada orang-orang tua dan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dalam ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rasul Petrus menjadi saksi penderitaan Kristus. Rasul Petrus juga menderita karena Kristus. Setiap orang percaya juga akan menemui atau mengalami berbagai penderitaan, berbagai kekhawatiran, kecemasan, keresahan karena Kristus. Oleh karena itu, sebagai saksi hidup dari penderitaan Kristus dan juga sebagai orang yang menderita karena Kristus, Rasul Petrus menasehatkan kepada kita semua, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Setiap orang pasti mengalami yang namanya khawatir. Mengapa? Karena banyak hal yang belum kita ketahui secara pasti. Belum pasti kita mendapat pekerjaan atau tidak. Belum pasti siapa jodoh kita. Belum pasti kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Ataukah belum pasti kapan penderitaan, pergumulan, penyakit yang kita alami itu akan berakhir. Lalu bagaimana mengatasi kekhawatiran itu? Serahkanlah kepada Tuhan. Dari sekian banyak ketidakpastian yang ada dalam hidup kita, kita dinasehati untuk mempercayakannya kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidupnya di masa yang akan datang. Kita hanya bisa berharap dan berusaha. Mempercayakan kekhawatiran kepada Tuhan bukan berarti kita pasif dan tidak berusaha. Kita tetap mengerjakan yang menjadi bagian kita. Kita berusaha agar kekhawatiran kita bisa teratasi dengan baik. Tetapi hasilnya Tuhanlah yang menentukan. Sekalipun banyak kekhawatiran, ketakutan, pergumulan, dan penderitaan yang kita alami, ada penguatan yang diberikan oleh Rasul Petrus dalam ayat 10 bacaan kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Pemeliharaan Allah di tengah-tengah kesulitan setiap umatnya adalah suatu kebenaran. Ada banyak ketidakpastian yang kita khawatirkan, tetapi penyertaan dan keselamatan dalam Kristus Yesus itulah yang pasti. Tuhan sudah memanggil kita dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Dia jugalah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita untuk menghadapi berbagai kekhawatiran,
bahkan penderitaan sekalipun. Tuntunan Allah bagi pertumbuhan iman kita seringkali mengharuskan kita melalui berbagai kesulitan. Namun semuanya itu mengokohkan kita untuk menghadapi berbagai badai hidup di masa yang akan datang. Jika saat ini kita berada dalam situasi yang kurang baik karena berbagai macam penderitaan dan pergumulan, kita sedang khawatir akan sesuatu yang belum pasti. Firman Tuhan kembali menguatkan kita bahwa Allah yang sudah memanggil kita dalam persekutuan dengan Kristus, Dialah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita, karena Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, rekan-rekan PPGT yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang muda, kita harus berusaha dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sebab yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam menghadapi dan mengatasi berbagai kekhawatiran hidup kita. Amin. Rekan-rekan PPGT, kita akan berdoa. Kita akan mendoakan kehidupan kita selaku pemuda-pemudi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tetap mendukung kehidupan bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini yang saat ini menghadapi pergumulan yang cukup berat karena pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa di dalam berbagai bentuk kehidupan kami, Engkau sungguh hadir, menguatkan, melengkapi, dan mengokohkan hidup kami. Di tengah-tengah berbagai kekhawatiran hidup yang kami alami sebagai pemuda-pemudi Tuhan, kami bersyukur Engkau tetap menyertai kami. Yakinkan kami untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan ya Tuhan, bahwa Tuhan sungguh hadir bersama dengan kami. Tuhan sungguh menguatkan kami. Tuhan sungguh menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk kehidupan pemuda-pemudi gereja Tuhan, yang saat ini mungkin ada yang tidak bersekolah, tidak masuk dalam sekolah, belajar di rumah. Biarlah semuanya Tuhan memberkati, berikan kesehatan yang baik untuk terus belajar di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini. Teman-teman kami yang bekerja, Tuhan kuatkan, berikan mereka semangat yang baik untuk terus bekerja dengan tetap menjaga kesehatan mereka. Rekan-rekan pemuda yang sementara merindukan pekerjaan, kami mohon Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Rekan-rekan pemuda yang menghadapi berbagai tantangan kehidupan, pergumulan hidup mereka masing-masing, Tuhan kiranya memberkati. Jadikan mereka anak-anak muda yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa kepadamu, mendoakan orang tua, saudara-saudara, biarlah orang tua mereka Tuhan tetap diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Kami juga tetap berdoa kepadamu dengan sungguh ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini yang berada dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah untuk bisa mengatasi ini dengan baik, terlebih kepada kami masyarakat,
diberikan kesadaran untuk tetap menjaga kesehatan kami, tetap bekerja dengan baik, tetap beribadah kepada Tuhan dengan cara-cara yang bijaksana yang berkenan kepadamu. Bapa dalam sorga, kami mendoakan setiap pasien yang terpapar virus corona. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikan mereka kekuatan, temani mereka di ruang-ruang isolasi, sehingga mereka ya Tuhan boleh dikuatkan, diberi semangat oleh Tuhan untuk sembuh dari penyakit yang diderita. Kami mendoakan ya Tuhan para dokter dan perawat, bahkan mungkin ada anggota-anggota PPGT yang saat ini bertugas untuk melayani orang-orang yang sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka tanggung jawab yang baik, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam tuntunan kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, seluruh rangkaian kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Teman-teman PPGT, kita bersyukur kita diberikan waktu Tuhan untuk merenungkan firman pada malam hari ini. Kita terus berdoa bahwa apa yang sedang terjadi dalam dunia saat ini, di bangsa dan negara kita secara khusus boleh berlalu secepatnya, kita boleh kembali melakukan aktivitas kita secara baik. Kita akan terus berada dalam renungan-renungan selanjutnya. Semoga PPGT tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas dengan baik setiap hari. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.